Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafi Eka Ramadan. Kami akan menjelaskan tentang tugas penugasan terstruktur 52. Untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang deskripsi tugas terlebih dahulu. Di sini deskripsi tugas, temukan aset dataset citra matrix yang sesuai dengan ide topik penugasan terstruktur 1, minimal 5 buah gambar. Jadi kita harus mempunyai dataset 5 buah gambar. Lalu buat script yang terdiri dari langkah A. Membaca input citra, B. Implementasikan dan jalankan fungsi pengolahan histogram di MATLAB sesuai yang diberikan dengan berbagai variasi parameter ya. Yang pertama yaitu histogram equalization, local enhancement, histogram static dengan sama dengan 2, K0 sama dengan 0.4, K1 sama dengan 0.02, dan K2 sama dengan 0.4. Lakukan juga dengan variasi nilai lain. Lalu tampilkan hasilnya. Lakukan analisa terhadap hasil pengolahan pada nomor 2. Semua citra input yang telah disiapkan, metode apa yang paling sesuai dengan permasalahan dan citra input yang kalian gunakan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang script yang telah ditugaskan. Oke, yang pertama yaitu tentang his equalization. Nah, di sini ada script yang mengenai tentang his equalization. Script tersebut yaitu mulai dari function B sama dengan his equalization adalah deklarasi fungsi MATLAB yang disebut his equalization. Fungsi ini akan menerima citra masukan A di sini dan mengembalikan citra hasil ekualisasi dengan output B di sini ya. Lalu figur I'm show di sini menampilkan citra masukan A dalam sebuah figur MATLAB. Oh ya, teman-teman, sebelumnya kita harus import dulu gambar sesuai yang dijelaskan di tugasnya. Kita harus memiliki minimal 5 buah gambar atau 5 buah gambar sebagai dataset. Oke, saya lanjutkan. H sama dengan im his dalam kurung A menampilkan citra masukan A dalam sebuah figur MATLAB. Lalu ini menghitung histogram citra masukan A menggunakan fungsi imhis dan menyimpannya dalam variabel H. Histogram adalah sebuah distribusi frekuensi intensitas piksel dalam citra. Lalu di sini ada N1, N2 sama dengan size dalam kurung H. Lalu ada N3, N4, size dalam kurung A. Ini mengambil dimensi ukuran dari histogram H dan citra masukan A untuk digunakan nanti. Lalu P sama dengan H garis miring dalam kurung N3 dikali N4, yaitu menghitung probabilitas P untuk setiap tingkat keabuan atau intensitas piksel dalam citra A dengan membagi jumlah piksel dalam citra. Lalu ada S0 sama dengan 0 1 dalam kurung 1,256 dan S sama dengan sum dalam kurung Pi adalah fungsi transformasi yang akan digunakan untuk ekualisasi histogram. Fungsi ini adalah akumulasi kumulatif dari probabilitas Pi dan dimulai dari 0 hingga 255. Lalu ada round, R sama dengan round dalam kurung S dikali dalam kurung N1 min 1 kurung tutup. Fungsinya yaitu menghitung nilai transformasi R di sini untuk setiap tingkat keabuan dalam citra. Nilai R akan digunakan untuk mengubah intensitas piksel dalam citra masukan menjadi intensitas piksel dalam citra hasil ekualisasi. Lalu di sini ada
A sama dengan double dalam kurung A, citra masukan A dikonversi menjadi tipe data double untuk perhitungan yang lebih akurat. Lalu di sini ada B sama dengan 0 dalam kurung N3 dan N4. Membuat citra hasil ekualisasi B yang awalnya berisi nilai 0. Lalu ada for i ini loop digunakan untuk mengakses setiap pixel dalam citra. Lalu x a dalam kurung i j plus 1 mengambil intensitas pixel pada koordinat i dan j ini dalam citra masukan a dan menambahkan dengan 1. Hal ini dilakukan karena R dimulai dari 1, sedangkan indeks array dimulai dari 1, bukan 0. Lalu ada B dalam kurung I, J sama dengan R dalam kurung X. Fungsinya yaitu mengubah intensitas pixel pada posisi I dan J dalam citra hasil B sesuai dengan nilai transformasi. B di sini B Uin sama dengan Uin 8 dalam kurung B. Citra hasil B dikonversi kembali ke tipe data Uin 8 atau 8 bit unsigned integer untuk tujuan tampilan dan penyimpanan. Figur I'm show di sini menampilkan hasil citra ekualisasi B. Fungsi ini semua menghasilkan citra yang telah diekualisasi histogramnya sehingga meningkatkan kontras dan distribusi intensitas pixel dalam citra. Oke, kita coba run. Kita tunggu karena sedikit lama ya untuk hasil dari script tersebut. Di sini sudah muncul untuk script 1. Maksud saya figure 1, lalu di sini ada figure 2, di sini ada figure 3. Oke, di sini untuk hasil figure 1 ya. Ini untuk hasil figure 1, lalu ada hasil figure 2, di sini ada 3 tampilan. Lalu di sini ada figure 3, figure 4, figure 5, figure 6, figure 7, figure 8, figure 9, dan figure 10. Itu untuk hasil dari script tersebut. Oke, untuk penjelasan dari his equalization seperti itu, kita lanjut ke materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dani. Itu dari saya sekian. Silakan Mas Dani. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dani Fauzan Alfaruq, NBI 14621000135. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari local enhancement atau isLocal. Dalam function isLocal enhancement itu menerima fungsi f yang merupakan citra input dan w yang merupakan ukuran dari jendela ketetanggaan. Jendela ini akan digunakan untuk menghitung histogram lokal di sekitar setiap pixel. Nah, di sini ada N1, N2 dan sama dengan ses dalam kurung F. Ukuran citra input F ini ditentukan oleh N1 yaitu jumlah baris dan N2 yaitu jumlah kolom. Selanjutnya ada GS, F, matriks GS yang akan menjadi citra hasil didefinisikan sebagai salinan dari citra input F yang kita akan memodifikasikan selama proses. Nah, selanjutnya adalah jarak ketetanggaan dari tepi citra, yaitu W sama dengan dalam kurung W min 1 dibagi 2. Nilai W diubah menjadi W min 1 dibagi 2 untuk menghitung jarak dari
pusat jendela ketetanggaan ke tepi jendela. Ini dilakukan karena jendela akan digunakan untuk menangkap piksel-piksel di sekitarnya dan ingin menghindari indeks yang melebihi batas citra. Bawahnya adalah terdapat dua loop bersarang yang berjalan melalui semua piksel dalam citra input tersebut ini, kecuali piksel-piksel di pinggir dengan jarak kurang dari W dari tepi citra. Loop ini akan memproses setiap piksel. Dalam loop ini eh, terdapat ukuran 2 dikali W, maaf, oke. Kemudian ini untuk menghitung histogram dari jendela ketetanggaan menggunakan fungsi imsheet. Nah, fungsi imsheet dari MATLAB. Dan selanjutnya adalah GS Mat Gray. GS ini untuk merubah menjadi range cos 0 sampai 1. Dan di bawahnya GS im 2 Uin 8 dalam kurung GS untuk merubah menjadi range dari 0 sampai 255. Di sini saya juga menggunakan main di sini untuk pemanggilan dari is lokal atau local enhancement yang digabungkan, yang memanggilnya digabung dengan his equalization. Yang pertama adalah ada membaca 5 citra yang berbeda dari image atau gambar tersebut, 5 gambar tersebut. Yang pertama adalah M, N, yaitu M sama N di sini untuk mengambil ukuran dari salah satu citra, dalam hal ini di citra pertama. Dan RBA RON M dibagi 2, itu menggunakan RON untuk membulatkan ke bilangan bulat terdekat. Dan di bawahnya itu G G1 sama dengan I1, membuat citra hasil equalization awal dari citra pertama. Dan G sama dengan his equalization I sub untuk memastikan his equalization adalah fungsi yang benar. Nah, B1 RB RB dibagi RBA, CBB dibagi CBA sama dengan G, yaitu untuk mengganti bagian yang dipotong dengan hasil equalization citra pertama. Dan bawah adalah G2 sampai G5 equalization di sini untuk membuat citra hasil equalization untuk citra lainnya. Dan figur di sini untuk menampilkan citra asli dan dari hasil equalization-nya. Dan subplot di sini untuk menampilkan citra asli dari image pertama atau gambar pertama dengan baris 5 baris 4 kolom dan gambar pertama. Dan di bawahnya adalah ada hasil equalization pertama dari gambar pertama. Ya, selanjutnya ada subplot 5,4,3 itu baris 4 ini kolom dan 3 adalah gambar ketiga. Gambar kedua dari citra asli 2 dan di bawahnya ada hasil equalization 2-nya dari gambar kedua. Bawahnya ada support untuk citra ketiga, itu untuk ini script untuk menampilkan citra asli yang ketiga, dan di bawahnya ada hasil equalization-nya dari citra ketiga, dan di bawahnya citra asli 4 dan hasil equalization 4, bawahnya script untuk citra asli atau image asli yang kelima dan hasil equalization dari citra kelima. Dan di bawahnya ada escape title, yaitu untuk menambahkan judul, yaitu citra
asli dan hasil equalization-nya. Selanjutnya akan mencoba untuk menampilkan, yaitu dengan memanggil me. Dan di sini juga sedikit lama untuk menunggu dari figurnya. Ini masih dapat 3 figur pertama yang tampil, yaitu nah, sudah mulai muncul figur yang selanjutnya. Oke, jadi dari figur pertama tersebut adalah citra asli dari image pertama, dan figur kedua adalah hasil dari figur pertama atau citra awal. Dan figur ketiga adalah gambar kedua dari citra nomor 2, dan figur keempat adalah hasil dari gambar 2 yang berada pada figur 4. Selanjutnya adalah gambar kelima di gambar ketiga di figur kelima, dan hasil dari gambar ketiga yang terletak pada figur 6, gambar keempat yang terletak pada figur 7, dan hasil dari gambar keempat yang terletak pada figur 8. Selanjutnya ada gambar kelima yang terletak pada figur ke-9. Selanjutnya ada hasil dari gambar kelima yang terletak pada figur 10. Dan selanjutnya ada kumpulan dari beberapa citra, yaitu yang pertama citra asli dan hasil dari citra asli, hasil equalization-nya dari citra 1 dan citra 2, dan hasil keduanya citra ketiga, dan hasil dari citra ketiga, citra keempat, dan hasil dari citra keempat, citra kelima, dan hasil dari citra kelima. Oke, sekian untuk pembahasan tentang local enhancement atau histogram. Dan selanjutnya ada histogram statik yang akan dibahas oleh teman saya, yaitu Muhammad Putra Ferdiansyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Ferdiansyah, NPI 1462100-209. Di sini saya akan menjelaskan tentang histogram statistik. Yang pertama yaitu ada variasi parameter. Ini adalah matriks yang berisi beberapa set parameter yang akan digunakan untuk mengolah citra. Setiap baris dari matriks ini mewakili satu set parameter, di mana kolom pertama adalah nilai E, dan kolom kedua nilai K0. Kolom ketiga adalah nilai K1, dan kolom keempat adalah nilai K2. Selanjutnya yaitu ada 4G. Melakukan literasi untuk setiap gambar. Ini adalah loop luar yang digunakan untuk melakukan literasi melalui 5 gambar yang berbeda. Loop ini akan membaca setiap gambar dengan nama gambar 1 JPG, kemudian sampai gambar 5, dan akan melakukan pengolahan citra pada masing-masing gambar dengan berbagai parameter. Untuk selanjutnya kita ke 4i. Di 4i ini ada loop yang digunakan untuk melakukan literasi melalui berbagai set parameter yang ada dalam matriks parameter. Kemudian kita ke pengolahan citra berikut, yaitu menyimpan hasil pengolahan citra ini sesuai parameter. Di dalam loop 4i, nilai E, K0, dan K1, dan K2 diambil dari matriks parameter, dan kemudian citra input diolah sesuai dengan parameter-parameter ini. Hasilnya disampaikan dalam variabel result image. Ini untuk menampilkan hasil. Kemudian kita run saja untuk histogram statistik.
Berikut adalah gambar ke-10, yaitu gambar 5 ini yang parameternya E1 K0 sama dengan 0,3, K1 0,3, K2 sama dengan 0,3. Berikut ada figur 9, yaitu gambar 5 yang berisi parameter E2 K0 sama dengan 0,4, K1 sama dengan 0,02, K2 sama dengan 0,4. Selanjutnya untuk figur 8, gambar 4, parameter E sama dengan 1, K0 sama dengan 0,3, K1 sama dengan 0,03, K2 sama dengan 0,3. Selanjutnya adalah gambar 4, parameter E sama dengan 2, K0 sama dengan 0,4, K1 sama dengan 0,2, K2 sama dengan 0,4. Selanjutnya ada gambar 3, parameter E sama dengan 1, K0 sama dengan 0,3, K1 sama dengan 0,03, K2 sama dengan 0,3. Selanjutnya ada gambar 3, parameter E sama dengan 2, K0 sama dengan 0,4, K1 sama dengan 0,02, K2 sama dengan 0,4. Selanjutnya ada gambar 2, parameter E1, K0 sama dengan 0,3, K1 sama dengan 0,03, K2 sama dengan 0,3. Kemudian gambar 2, parameter E sama dengan 2, K0 sama dengan 0,4, K1 sama dengan 0,02, K2 sama dengan 0,4. Selanjutnya ada gambar 1, parameter E sama dengan 1, K0 sama dengan 0,3, K1 sama dengan 0,03, K2 sama dengan 0,3. Itu gambar terakhir, yaitu gambar 1, parameter E sama dengan 2, K0 sama dengan 0,4, K1 sama dengan 0,02, K2 sama dengan 0,4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.